jumpa anak-anakku. Sekarang kita akan membahas materi perdana, yaitu pertumbuhan dan perkembangan. Tapi sebelumnya saya mengenalkan diri dulu. Nama saya Maria. Saya sebagai tim pengajar nanti bersama Bu Patria akan mengajar di kelas 3. Dan jangan khawatir, nanti kami sama Bu Patria akan saling bekerja sama untuk menghebatkan kalian semua, supaya nanti kita akan belajar bareng walaupun dalam kondisi pandemi corona ini. Kita nanti saling mendukung, jadi nggak usah khawatir, yang penting jaga kesehatan. Jangan lupa jaga jarak, kalau bepergian memakai masker, dan tambah stamina. Jangan lupa berdoa, semoga Tuhan memberkati. Kita mulai. Kita akan bahas konsep dasar dari pertumbuhan dan perkembangan dulu. Prinsip dasarnya pertumbuhan itu adalah pertambahan volume sel pada tanaman. Jadi yang ada di dalam unsur pertumbuhan adalah sifat dari kuantitatif. Jadi kuantitatif itu bisa diukur. Jadi di situ ada pertambahan volume sel. Jadi misalkan daun itu lebarnya berapa, panjangnya berapa, kemudian kalau batang diameternya berapa, kemudian tinggi tanamannya berapa. Nah itu sifatnya kuantitatif, bisa diukur. Satu. Kemudian yang kedua bersifat irreversibel. Jadi tanaman itu kalau mengalami pertumbuhan tidak akan kembali ke posisi semula atau balik turun lagi. Misalkan dia tingginya 0,5 meter, kemudian karena suatu hal kemudian dia memendek menjadi 30 cm. Itu tidak akan terjadi pada tanaman. Kalau patah ya, tapi kalau mengkerut tidak. Irreversibel. Kemudian yang ketiga adalah dia bisa diukur, tambah volume, bisa diukur, irreversibel, dan itu sifat terjadi pada pertumbuhan, artinya sifat yang kuantitatif. Pokoknya kata kuncinya adalah terjadi pertambahan sel. Kalau bukan sel yang hidup, sel yang hidup nih loh ya kuncinya. Walaupun terjadi pertambahan volume, dia bukan pertumbuhan. Contoh stalaktit pada gua alami itu bisa diukur dan tambah volumenya. Misalkan tahun 1000 12 cm, nanti tahun 2000 menjadi 20 cm. Nah itu volumenya tambah, bisa diukur, tapi materi penyusunnya bukan sel yang hidup, sehingga dia bukan pertumbuhan. Jelas ya? Nanti kalau kurang jelas boleh tanya di komentar, nanti akan saya tindak lanjuti. Monggo silahkan nanti jangan lupa di subscribe dan share plus di like. Nah sekarang kita ke perkembangan. Sifat dasar perkembangan adalah tanaman yang mengalami pendewasaan sel. Jadi dia tidak bisa diukur, tapi hanya bisa dilihat. Yang dulunya belum ada menjadi ada. Contohnya yang ini, yang dulunya belum mempunyai atau belum menghasilkan bunga, sekarang sudah bisa menghasilkan bunga. Contohnya ini bunga cabai yang warna mahkotanya putih, jumlah mahkotanya ada 5. Jadi prinsip dasar dari bunga yang dikotil mempunyai kelipatan perhiasan bunga berjumlah
5 atau 4 atau tak terhingga. Nah, yang ada di bunga cabai ini yang kelipatan 5. Kemudian yang perkembangan yang berikutnya, setelah dia menghasilkan bunga, di situ ada proses penyerbukan baru menghasilkan buah. Nah, dari bunga menjadi buah itu dikenal juga dengan perkembangan. Nah, itu kata kuncinya. Kalau perkembangan itu sifatnya kualitatif, tidak bisa diukur. Tapi kalau pertumbuhan itu kuantitatif, bisa diukur. Kalau misalkan ditanya kenapa sih kok harus capek-capek ngurusi tingginya tanaman, kok kelihatan kurang pekerjaan? Oh, jangan salah. Dari ukuran tanaman, dari lebarnya daun, dari kualitas diameter batang, tinggi tanaman, itulah nanti yang akan muncul banyak bisnis yang di situ akan menghasilkan nilai ekonomi yang luar biasa. Contoh yang paling fenomenal sekarang adalah hamparan tanaman yang bisa digunakan sebagai tempat selfie. Itu tanamannya utuh, hanya diambil fotonya saja sudah bisa menghasilkan uang yang nilainya tak terhingga. Karena semakin banyak pengunjung, semakin banyak nilai ekonominya. Belum lagi kalau dia menghasilkan buah dijual, kemudian menghasilkan nilai seni yang indah, kemudian komoditas ekspor dan lain sebagainya. Makanya nanti silahkan Anda yang pengen masuk ke jurusan agrobisnis, disitulah Anda akan mendapatkan tambang emas dari pertumbuhan tanaman. Ya, untuk sementara itu dulu prinsip dasarnya. Untuk tumbuh itu kuantitas, untuk perkembangan itu kualitas. Jadi pada dasarnya dua konsep dasar ini nanti yang akan menjadi cikal bakal hampir semua bisnis yang berhubungan dengan tanaman. Contoh bisnis yang berhubungan dengan tanaman sangat banyak. Diawali dengan budidaya tanaman, di situ akan menghasilkan berbagai macam dari organ yang dimanfaatkan. Misalkan untuk akar, dari akar misalkan akar ginseng. Nah, itu muncullah berbagai macam bisnis, mulai dari produknya, kemasannya, sampai bintang iklannya. Kemudian untuk batang, misalkan tebu, dari biji tebunya itu sendiri atau hasil ekstrak dari tebu itu bisa menghasilkan berbagai macam produk gula pasir, dari industri hulu sampai hilir ada semua bisnisnya. Kemudian dari bunga, mulai dari bunga anggrek sampai bunga yang mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Contohnya sekarang bunga cengkeh, kemudian bunga jenitri yang berbuah cukup fenomenal. Kemudian dari batangnya, salah satunya adalah batang cendana, kemudian gaharu. Nah, itu tidak hanya meter kubik, jualannya adalah per kilo. Kemudian masih banyak lagi, selain produk juga perawakannya atau pencanderaan dari tanaman itu menghasilkan nilai eksotis yang bisa digunakan untuk spot selfie. Nah, spot selfie itulah yang menjadi nilai income dari berbagai bisnis objek wisata. Terima kasih untuk pertemuan perdana. Nanti setelah ini ada pertemuan berikutnya. Yang penting tetap jaga kesehatan. Selamat belajar dan jangan lupa jaga kesehatan. Terima kasih.